Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, balik lagi bareng saya Dewa Eka Prayoga. Dan kali ini saya bersyukur banget ya bisa bertemu dengan salah seorang yang sangat inspiratif ya. Videonya sering kali saya tonton dan itu membuat saya akhirnya terus untuk mencoba untuk mengalahkan nama baiknya. Wah. Kayaknya berat nih ngalahin. Siapakah dia? Namanya adalah Pak Fitno Fabulous. Apa kabar Pak Fitno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti gue seneng banget nih. Kita ketemu sama Bro Yoga ini karena kenapa? Saya juga terinspirasi sama Bro Yoga karena kenapa? Karena begitu banyak kata-katanya memberikan inspirasi, memberikan semangat buat anak-anak muda dan terutama juga saya. Begitu cerita. Alhamdulillah dan sekarang Bro Yoga bisa ke rumah saya. Alhamdulillah. Mimpi jadi kenyataan. Pak, gini Pak. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya di akun Instagramnya, di YouTube-nya bahwa Pak Fitno ini orang yang sangat Masya Allah banget nih. Sama Allah dititipkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah justru saya kepo itu biasanya, saya kadang kalau ngeliat orang sukses nggak pengen kepo tentang apa yang dia capainya, saya pengen tahu tuh tentang mindsetnya. Ya. Nah Pak, kalau misalkan ada yang nanya, Pak Fitno sebenarnya yang membuat Pak Fitno kayak gini tuh apa sih rahasianya? Apa jawabannya? Tiga poin. Yang pasti apa yang saya capai sekarang ini adalah buah dari hasil saya bagaimana saya mesti berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya ingin berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Yang kedua itu yang pasti bagaimana saya diajarkan sama orang tua saya untuk bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Ya, memberi manfaat buat orang banyak kepada sesama dan agama, dan itu diajarkan sama orang tua saya dan alhamdulillah itu saya lakukan mulai dari saya merantau, mulai dari sekolah sampai dengan sekarang. Dan yang ketiga pastinya adalah harus berdoa, bekerja keras dan konsisten, jujur ya untuk bisa apa yang kita lakukan ini benar-benar sebaik-baiknya kita lakukan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang punya integritas melakukan usaha yang kita lakukan. Begitu, Bos. Jadi Dan tambahannya yang pasti berbuat baik tadi, intinya kita mesti banyak bersedekah. Ya, mohon maaf, mohon ampun saya kepada Allah. Artinya sedekah itu sebenarnya kita tidak perlu ungkapkan, tetapi terkadang banyak orang bertanya. Karena saya merasakan banget, ya apa dan bagaimana balasan kita yang dijanjikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah kita, bagaimana kita mesti berbuat baik dengan bersedekah itu ternyata dampaknya saya rasakan sekali. Begitu, ya diajarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya dulu mengajarkan saya fit. Setiap hari kalau bisa kasih makan orang. Ya, zaman dulu orang tua saya selalu setiap hari memberikan beras 1 kaleng kepada orang. Ya, kalau nggak mampu 5 kaleng, 10 kaleng susu itu zaman dulu. Jadi saya benar-benar menjadi saksi dan orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu memberi makan orang. Gitu, Bro. Nah, ini nih yang saya demen nih. Jadi walaupun teman-teman sekarang tahu wah Pak Fitno ini sukses luar biasa, tapi ternyata di balik itu kuncinya adalah salah satunya itu tadi poinnya itu adalah sedekah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Ada nggak momen ya momen emosional gitu di mana setelah Bapak bersedekah itu ya Allah ini kayak pertolongan Allah tuh kayak datang tiba-tiba atau lagi ada masalah tiba-tiba dimudahin gitu aja, ada nggak? Yang pasti sesuai dengan janji Allah dan janji Allah itu tidak pernah ingkar dan itu yang saya alami dan saya rasakan dan saya dapatkan sekarang. Karena jelas kan kalau dengan kita berbuat baik dengan bersedekah, dengan mengasihi dan menyayangi orang, yang pasti Allah akan mengasihi dan menyayangi kita. Kalau Allah udah kasih dan menyayangi kita, pastinya kita akan dilindungi dalam segala hal. Yang kedua itu adalah banyak yang saya rasakan itu kebaikan-kebaikan dalam urusan hidup dunia dan dunia ini kayak begitu, baik itu dalam urusan kehidupan yang biasa di luar bisnis pun saya rasakan juga pada saat kita dalam sedikit diuji dalam kesulitan, langsung aja Allah kasih pertolongan dan kemudahan begitu. Dan mudah karena lebih mudah lagi diberikan dibanding orang lain kayak begitu. Dan momen kita selalu dapat. Kadang datang sendiri pertolongan tuh tiba-tiba. Rezeki itu datang dari tanpa diduga-duga dan itu sesuai dengan janji Allah, Bro. Gitu. Dan sekarang nih saya duduk di tempat Masya Allah banget ini. Wah, pokoknya kalau datang ke sini kalian makin bersyukur bahwa ternyata karunia Allah, janji Allah tuh benar-benar ditepati. Sebenarnya kalau bersyukur
bukan hanya kesini mesti bersyukur. Intinya kalau ketemu sama orang susah di bawah kita, malah kita lebih banyak bersyukur. Ya, lebih banyak bersyukur karena kenapa? Ternyata hidup kita bisa lebih baik ataupun lebih mudah ataupun lebih dibanding orang lain yang di bawah kita. Karena kita lihat itu, walaupun kita terkadang pengangguran, tapi begitu banyak kita melihat orang-orang sakit, begitu banyak orang-orang yang mengalami masalah di penjara. Kita merasakan banget walaupun kita nganggur, nggak ada kerjaan, tapi kita masih bebas dalam kehidupan. Walaupun terkadang rezeki kita sempit, kita masih nganggur. Intinya yang pasti apa yang diperintahkan, yang diberikan oleh Allah pada kita, kita syukuri terus gitu loh. Karena di bawah kita masih banyak kayak begitu. Nah kalau kita melihat ke atas, otomatis termotivasi. When gue seperti Pak Fitno, when gue seperti Yoga, kayak seperti itu, saya niatkan apabila gue seperti Pak Yoga, seperti saya, diniatkan insya Allah saya ingin berbuat lebih banyak lagi kepada sesama dan agama. Itu yang paling penting itu, Bos. Nah, teman-teman, Pak, teman-teman kayaknya kepo nih, Pak, supaya termotivasi, boleh nggak keliling-keliling? Ayo. Dengan Boleh senang nih. hati. Boleh ya? Ya. Gimana bro nih? Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa sebenarnya ketika kita melihat ke bawah, kita makin bersyukur. Karena ternyata di bawah sana banyak yang lebih sulit daripada kita. Nah sekarang pada saat kita melihat ke atas, makin termotivasi. Semoga ketika kita sukses menjadi seperti beliau, berbagi dengan banyak orang. Ya benar. Nah, Pak, ini nih, saya kan ngeliat nih di sekitar nih, Masya Allah Pak. Ini Alhamdulillah ya Allah. Motivasi Masih buat motivasi ya. teman-teman semua Ya. gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak sendiri, kan kalau saya ngeliat di bio Instagram ya, itu kan entrepreneur. Ya. Itu kan entrepreneur. Kalau misalkan harus menyebutkan gitu buat teman-teman semua pengusaha yang nonton video saya nih, apa aja sih skill ataupun kapasitas yang perlu dikuasai ataupun dimiliki sama seorang entrepreneur itu? Yang pasti seorang entrepreneur itu yang perlu diperhatikan itu adalah pertama menurut saya itu adalah personality. Ya, karena ya, ibaratnya kalau bisa dikatakan sekarang itu emotional intelligence. Karena di situ di personality itu ada yang namanya kerendah hatian, ada yang namanya itu adalah ramah, ada yang namanya jujur, ada yang namanya itu kerja keras, ya. Di situ ada semua. Tapi yang pasti kalau personality di saat kita menjadi orang yang baik, ya, orang yang ramah, orang yang rendah hati, orang yang jujur, insya Allah itu menjadi modal utama. Yang kedua itu adalah mentality, itu adalah kerja keras kita, ya, passion kita, ya, untuk kita jangan sampai kalah sebelum berperang, ya, udah jatuh tidak mau bangkit lagi. Nah itu mental. Jadi kita bangun bagaimana menjadi seorang mental pemenang, struggle terus kayak begitu. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa kita mesti berdoa terus. Ya, doa, sholat duha, sholat tahajud. Apalagi kita dalam keadaan yang punya mimpi ya. Ya, kalau kita ingin punya mimpi dan punya cita-cita, kita mesti selalu memanjatkan doa supaya apa diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, dengan apa? Dengan kita sholat tahajud, meminta pertolongan Allah. Karena kalau Allah udah mau tolong kita, apapun bisa terjadi. Gitu, bro. Jadi sebenarnya adalah ternyata di balik kesuksesan Pak Fitno ini selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya, tidak lupa berdoa sama Allah. Ya haruslah, karena hidup ini udah diciptakan oleh Allah dengan segala nikmatnya, dengan segala pemberiannya yang luar biasa kepada kita, dan kita mesti ingat Allah. Ya walaupun kita ini manusia yang penuh dengan dosa, khilaf dan kesalahan, begitu. Jadi di balik ini nih ya ada sesuatu yang sedang diperjuangkan sama Pak Fitno. Oke Pak, habis ini kita kemana ya Pak? Kita coba ke ruang makan, tapi melalui yang namanya kolam ikan. Ya, oke? Kolam uang. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa seorang entrepreneur itu perlu ada yang namanya personality, mentality, dan pastinya jangan lupa berdoa. Sama Allah. Ya. Nah ini saya lihat ada kolam ikan. Saya jadi ingat sama istilah yang saya pakai Pak, kolam uang. Kalau misalkan lu semua pengen dapetin uang gampang di era digital, bangunlah kolam uang database. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada gak kayak di zaman sekarang gitu ya, ada gak bisnis-bisnis yang bagus tuh yang kayak gimana gitu? Yang pasti sekarang semua anak muda menurut saya dengan zamannya keterbukaan informasi ini, pandai-pandailah memanfaatkan yang namanya adalah gadget. Gadget itu yang kita punya itu adalah di situ isinya kan adalah networking. Jadi kalau kita sudah mempunyai networking kayak begitu, apapun sebenarnya menurut saya itu mudah untuk kita kerjakan dan untuk kita mulai dalam suatu bisnis. Ya, dengan cara apa? Ya, approaching. Networking itu is very important buat kita berbisnis. Nah, salah satu media untuk mendapatkan networking zaman sekarang itu adalah lewat
yang namanya handphone. Yang you omongin tadi adalah apa? Big data kalau gue ngomong. Kalau lu tadi ngomong apa? Database, kolam uang tadi. Nah itu, nah bisnis kalau marketnya sudah kita kuasai, lu mau jualan apa aja gampang. Laku ya? Laku. Tinggal approachingnya yang baik, soft sellingnya yang benar, pendekatannya yang benar kayak begitu. Nah sekarang kalau you jual makanan, nasi box ataupun makan baju, ataupun makan baju, sebenarnya gampang sekali. You bisa akses ke siapa? Ke komunitas, komunitas hijaber, komunitas pengajian. Tinggal lo temuin aja ketuanya siapa. Kepegang kepalanya, lo approaching aja baik-baik. Temuin di DM. Assalamualaikum, apa kabar? Kasih dulu, saya mau kirim hijab nih yang bagus nih, buatan kami. Bagus, silakan gratis dulu kan? Betul. Gampang. Nah, ini strategi. Kalau pengen menguasain banyak, pegang kepalanya. Approaching yang benar. Pasti dong. Ini ruangan apa nih, Pak? Nah, ini di sana dapur kering saya. Jadi kita semua bisa menyiapkan makanan di sini, tapi memproduksi makanannya di bawah dapur basah. Begitu ceritanya. Jadi makanan dimasak di bawah, dibawa ke atas. Kalau yang sedikit-sedikit ini kita di sini. Dan sekarang ini ada duduk nyantai plus sama dengan ruang makan. Ruang makan. Waduh. Gitu, Bos. Waduh, udah disediain makanan ini makanan khas Bangka. Kita makanannya sederhana aja. Iya, tanya lagi Pak. Kan Bapak tadi bilang bahwa kalau di IG ya ada entrepreneur, ada investor. Oke. Kalau saya pribadi melihatnya itu dua skill yang berbeda. Oke. Apa yang berbeda di antara entrepreneur sebagai entrepreneur, Bapak ketika entrepreneur, apa yang beda lagi ketika sebagai investor? Yang pasti kan kalau kita sebagai entrepreneur tuh kita praktisi bisnis gitu. Kalau investor itu adalah kita memang mempercayakan bisnis yang memang sesuai dengan passion kita ataupun tidak kepada orang-orang yang mempunyai suatu track record. Kayak begitu. Track record yang benar baik itu pengalaman dia di industri itu. Yang kedua itu adalah dasar-dasar yang bersifatnya ada profesional. Ya artinya investor udah pasti kita menanamkan modal kita kepada calon partner kita yang kita tahu track record dia. Kalau intinya hanya sebatas itu. Tapi kalau kita entrepreneur, otomatis kita pelaku yang menjalankan semua bisnis yang kita inginkan adalah kita sendiri. Nah, saya sebagai investor ada beberapa yang memang saya berpartner dengan para pelaku bisnis sebagai entrepreneur itu yang menurut kami itu sudah melakukan assessment kayak begitu. Tadi kalau Bapak sebut bahwa yang pertama itu adalah portofolio. Ya. Ada lagi nggak selain yang dilihat dari misalkan wah ini bagus nih. Nah ini adalah orang yang layak aku ajak partner nih. Gitu kan. Apa biasanya keyword checklistnya itu apa aja sih? Yang pasti kan buat teman-teman nih, ada pertama kan pasti the first impression itu yang kita lihat adalah personality dulu. Tadi berarti ya? Pasti dong, karena kita lihat ini orang nyaman nggak sih? Ya, kebangun chemistry nggak sih? Ini orang menurut kita ramah, rendah hati. Kalau kita kerja sama orang yang sombong kan nggak nyaman, Bos. Terus kerja sama orang yang pelit nggak nyaman juga. Terus kalau bicara hati, ya kita ada history yang mesti kita lihat. Intinya kan setelah kita ketahui the first time dia cukup nice, ada chemistry. Yang kedua yang kita lihat itu adalah history dia. Ya historinya seperti apa, baik itu ke orang-orang yang terdekat kayak begitu kan ya, ataupun kita bisa lihat history dari perbankan ataupun dari industri itu sendiri, kita mesti check and balance lah. Ya, tapi the first time-nya sudah yang mesti kita lihat itu the first time-nya adalah ini orang oke nggak secara rasa kita dulu. Yang kedua check and balance. Itu paling penting. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi jangan asal gurung-gusuh. Gurung-gusuh apa gurung-gusuh ya? Kita ini terkadang Bos, ilmunya sih pinter. Kadang-kadang pada saat kita ke pelaksanaan agak-agak lupa, makanya saring remind kayak begitu. Oke, Pak, kemana lagi Pak kita, Pak? Kita ke sana ya. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang sebagai investor kita perlu melihat, bahkan harus melihat personality orangnya, termasuk juga pada akhirnya track record, portofolio dan lain-lain. Nah, dari Bapak sendiri pernah nggak ngalamin bahwa ini orang awal-awalnya ketemunya baik, tiba-tiba kok gini, atau sebaliknya awal-awalnya wah ini kayaknya nggak bener nih, pas jadi wah nah itu ada nggak? Makanya yang saya omongan tadi itu adalah pengalaman.
ya pengalaman yang memang mesti saya sharing kayak begitu untuk kedepannya jangan sampai terjadi kepada kita semua kayak begitu. Pada saat kita ingin berkolaborasi dengan orang, kayak berpartner sama orang, yang pasti pertama ya adalah chemistry yang terbangun ada atau tidak. Itu dilihat dari personality tadi. Yang kedua itu adalah history. Nah, history atau portfolio tadi itu adalah memang check and balance kayak begitu. Pada saat itu dua-duanya itu comply, ya go ahead lah, kita bisa kerjasama, minimal meminimalkan resiko. Ya itu sih. Kalau misalkan sekarang teman-teman nih, misalkan dalam kondisi bisnisnya tiap bulan tuh tiap tahun stagnan aja mulu. Apa tips buat orang-orang kayak gini lah? Yang pasti ya yang pasti harus mengembangkan networkingnya, ya bersharing ya, sharing gitu. Karena kenapa dengan sharing itu kadang-kadang kan kita tersadarkan bahwa banyak sekali ilmu-ilmu atau strategi-strategi yang menurut kita tuh kadang kita tidak tahu untuk bisa bagaimana mengimprove daripada bisnis kita. Maka daripada itu jangan sungkan-sungkan untuk bercerita ataupun menerima masukan dari banyak orang dengan silaturahmi tadi, sehingga kita punya punya ilmu baru ya untuk bisa kita selesaikan, ataupun ya kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk improve apa yang kita punya tadi. Apakah kita dapat ilmu dari dia, kita sendiri yang melakukannya, atau ya kita suruh mereka yang membantu kita. Ya, intinya itu sih. Ya, jadi pokoknya banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk mengimprove bisnis kita. Tidak kartu mati bahwa kita stuck di sini saja, gitu bro. Nah, Pak, sekarang kalau misalkan katakanlah saya sebagai seorang anak muda yang sekarang terjun di dunia digital, gitu kan, terus pengen bisnis, katakanlah bisnisnya di dunia fashion, tapi saya juga pengen juga di bisnis dunia makanan, saya juga pengen bisnis properti, itu kayak gitu benar nggak sih? Nah, semua bisnis itu menurut saya itu as long as you mampu dalam arti kata mampu melakukannya lewat diri lo sendiri, atau lo mampu bekerja sama yang memilih partner yang tepat, itu sah-sah saja. Ya intinya begini, pada saat you punya database media sosial, ya you bisnis fashion, memang lo kuat di fashion nih kayak begitu kan, sehingga lo berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa memproduksi fashion itu. Nah, sehingga fashion lo yang ini adalah bagaimana promosi ataupun bagaimana marketing strategi dengan memanfaatkan database yang lo punya ataupun database orang lain. Ya intinya balik lagi kolaborasi. Zaman sekarang tuh mesti kolaborasi. Yang kedua makanan juga. As long as you punya database bagus kayak begitu, ternyata makanan ini menurut kita itu adalah makanannya ada beberapa chef ataupun produksi makanan yang bagus, ya lo tinggal pakai dia saja, lo nggak usah sibuk memproduksi. Yang penting lo fokus aja adalah promosi dan marketing. Kita mesti sadar itu bahwa gue hebatnya di promosi dan marketing, gue punya database nih, gak usah sibuk produksi gitu loh, karena akan akhirnya konsentrasi atau fokus terbagi. Ya sekarang fokus lo di marketing dan promosi, ya udah fokus aja, tinggal lo cari produk. Lo menguasai database yang besar, mencari banyak. Yang kedua lo tahu cara menggunakan database dengan memanfaatkan strategi marketing dan promosi, tinggal produk lo cari kayak begitu. Jadi semangatnya semangat kolaborasi. Ya semangat kolaborasi yang paling penting itu bos. Dan tetap dengan kapasitas dia, skill dia. Iya, kapasitasnya, kemampuan kita kayak begitu. Kalau merasa passionnya, scale up-nya cukup mumpuni, masih ada opportunity untuk scale up lebih, ya sudah, lo kejar ya passion aja kayak begitu. Fokus aja dulu, when scale up-nya sudah cukup, sehingga lo ingin deploy lagi kayak begitu untuk makanan, ya silakan aja. Karena kenapa nggak kata saya tadi, semua itu ada scale up yang menurut saya itu ada batasnya. Pada saat sudah mencapai batas tertentu, ya sudah, artinya disitulah batas revenue kamu gitu loh ya. Tetapi pada saat lo belum mencapai itu, fokus aja di fashion dulu. Pada saat sudah mencapai begitu, ya you mesti masuk produk yang baru nih ya, untuk dengan database yang sama. Intinya pada saat customer fashion lo udah punya, mereka loyal, udah nyampai tingkat ini, baru cipta produk baru, manfaatkan karena effortnya udah nggak gede lagi nih. Udah jadi ya? Udah jadi gitu.
Nah, jadi teman-teman Kayaknya Yoga lebih pintar daripada gua dah. enggak. Dia cuma ngetes ke saya aja. Iya, orang-orang ini banyak yang nanya, Kang Lewa, aku nih kan sekarang baru memulai gitu kan, garap banyak produk, itu gimana? Di Indonesia ada yang kekeh gitu, kamu tuh bisa fokus gitu. Kan mereka bingung Pak, dua mentor, yang satu ngomong fokus, yang satu ngomong. Yang pasti kalau saya sih boleh fokus when scale up-nya masih ada, kayak begitu kan ya, dan lo udah benar-benar mature di situ. Ya kalau sudah mature, scale up-nya sudah selesai ataupun sudah benar-benar maksimal, you can create another product dengan memanfaatkan database yang sama. Tapi kalau belum mature banget kayak begitu kan ya, terus belum sampai maksimal, ya fokus aja dulu menurut aku. Itu catatannya. Kalau belum maksimal, terusin fokus. Kalau lo udah mentok, lo udah batas nih dan udah menguasai semua, udah mature nih, udah stabil nih, ya boleh lah. Produk lain. Dengan masukan yang sama. Dengan database yang sama, infrastruktur yang sama. Jadi diversifikasi produk masuk lagi gitu. Nah ngomong-ngomong diversifikasi, Bro Yoga nih pinter banget nih marketing dan promosinya nih. Amin. Amin. Nah Pak, orang-orang kan taunya, oh ini Pak Vito nih sukses nih dari perusahaan telekomunikasi kan. Tapi yang satu juga ternyata, ternyata main properti, main hospitality. Pabrik juga, itu kan artinya kan garap tuh. Ini itu Bapak sebagai investor atau sebagai entrepreneur posisinya? Untuk telekomunikasi dan IT, gue sebagai entrepreneur. Tapi ada beberapa yang lain, kita sebagai investor. Jadi gue juga sadar bahwa ada passion yang tinggi di saya itu, pengalaman di saya tentunya aku mesti melakukan ini sebagai entrepreneur karena gue menguasai semuanya. Tapi pada saat saya tidak menguasai semuanya dan saya sadar orang lain lebih hebat daripada saya bidangnya itu sendiri, of course ya kita sebagai investor saja kayak begitu. Gitu intinya kita. Jadi kita mesti tahu strong kita, weakness kita kayak begitu. Itu yang paling penting. Kalau kita kepengen tapi bidangnya bukan bidang kita dan ternyata kita menemukan partner yang memang sudah pengalaman, ya tinggal kita bekerja sama dengan mereka saja, meminimalkan resiko tetapi ingin mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan yang lebih di luar pendapatan utama kita. Nama juga manusia karena kepengen aja kan, tapi ingat kepengennya aja itu ingat bahwa kita tuh punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, ya kelemahan di bidang passion karena manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda kelebihan dan kekurangan. Nah kita mesti sadar itu. Kalau you ingin berenang misalnya di sungai yang lain, sedangkan lo hebatnya di kolam renang kayak begitu, tentunya lo mesti menggandeng orang yang hebat berenang dulu di sungai, karena kan arusnya kan berbeda, begitu. Zonanya beda, industrinya beda. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak. Bukan pertanyaan mungkin ya, apa pesan Bapak buat teman-teman yang sekarang nonton video saya ini, mereka rata-rata UKM, mereka rata-rata baru banget mulai, kira-kira apa pesan secara technically, secara bumi dan secara langit yang bisa buat jackpot terus kalau ngasih rezeki yang Masya Allah besar? Yang pasti ya buat anak-anak muda yang mulai berbisnis, ya mesti melalui suatu proses. Karena kenapa? Proses itu tidak harus dilalui ya. Di situ ada cobaan, ada tantangan. Tapi cobaan dan tantangan itu kalau kita mempersiapkan diri, insya Allah itu kita bisa lalui. Seperti apa mempersiapkan dirinya? Yang pasti mesti berilmu kayak begitu ya. Terus konsisten untuk bisa fokus. Ya kalaupun ada kekurangan ataupun kegagalan, jangan lupa, jangan dinikmati kegagalan dan kekurangan itu terhadap diri kita sendiri. Cepat-cepat minta pendapat, cepat-cepat minta ilmu, cepat-cepat minta bantuan sama yang lain kayak begitu. Sharing ilmu pengetahuan, sharing kolaborasi kayak begitu, itu yang menurut saya itu mesti dipegang buat pebisnis para pemula kayak begitu kan ya. Terus bekerja sama, terus berteman kayak begitu yang baik-baik, rasakan ya orang-orang yang udah sukses seperti apa, bagaimana mencari ilmu dari mereka kayak begitu. Terus yang pasti kita harus mendatangkan pertolongan dari Allah kayak begitu, dengan cara kita berdoa ya, minta pertolongan Allah dengan sholat duha, dengan sholat tahajud, dan juga menebarkan kebaikan karena Allah sangat menyayangi, sangat senang, sangat ingin membantu, menolong hambanya yang selalu ingin menolong ataupun berbuat baik kepada orang lain kayak begitu, dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri yang memang menurut saya itu sebisanya, seikhlasnya, secepatnya.
Nah, ini nih penting banget nih. Baik itu dengan sembunyi, baik juga dengan terang-terangan. Yang penting berbuat baik dan lakukan. Jangan banyak cincong kalau orang Bangka. Komen doang ya. Duit gitu. Duit, nanti datengin duit. Makasih banyak Pak Vito. Ya, terima kasih juga Bro Yoga. Jadi lihat banget ya percakapan kita. Bagaimana di balik kesuksesan Pak Vito ini bukan hanya sekedar bicara tentang bisnisnya saja, tapi ada pertolongan Allah. Beliau tidak lupa dengan berdoa, belum mempraktekkan apa wasiat ataupun wejangan dari orang tuanya, dan terus berbagi manfaat buat orang lain. Yang pasti kita mesti sadar bahwa hidup ini adalah pemberian, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah persinggahan. Jadi semua itu mesti kita sadari dulu. Hidup ini adalah penghambaan. Jadi sadar kalau persinggahan berarti kita mesti mempersiapkan diri untuk berbuat amal kebaikan kita. Kalau ini ujian, kita siap-siap bagaimana menjawab ujian ini dengan cara kita selalu meminta pertolongan Allah dan selalu menjaga bagaimana diri kita untuk bisa berilmu, kata saya, mencari dengan cara yang dengan kita sendiri atau dengan cara orang lain kayak begitu. Yang pasti nggak kata saya tadi, karena sini sudah pemberian, sering-sering kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Begitu ceritanya. Cara termudah agar kalian bisa mendapatkan kecipratan pahala ini adalah dengan cara share video ini ke teman-teman yang lain. Insya Allah kebaikan yang dibagikan sama Pak Vito dan obrolan kami bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, perubahan buat kehidupan orang lain. Yang pasti saya juga memberikan informasi kepada subscribernya Bro Yoga. Saya adalah manusia biasa, manusia lemah, manusia penuh dengan kekurangan, kesalahan kayak gitu. Di dalam pembicaraan ini saya mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah kayak begitu, karena saya hanya manusia biasa. Kata saya tadi, ambil baiknya dan buang kekurangan dan kejelekan yang saya lakukan dalam pembicaraan ini. Pokoknya teruslah ambil kebaikan, buanglah keburukannya dan kejelekannya. Teruslah kita menjadi orang yang belajar, baik itu dilihat dari buruknya ataupun dari baiknya, karena semua itu adalah pelajaran hidup. Jangan pernah kita berkomentar yang buruk-buruk sebelum kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Begitu Bro Yoga. Ya, pokoknya buat Bro Yoga saya sampaikan sekali lagi, saya berdoa terus kepada Bro Yoga, kepada teman-teman semua, biar murah rezekinya, biar lancar usahanya, biar diberkahi hidupnya, semoga sehat dan panjang umur. Kita saling mendoakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa beliau juga punya channel YouTube, banyak vlognya yang inspiratif. Langsung aja subscribe di Fitno Fabulous. Yang pasti baik dan kurang baik itu dari saya. Mohon ampun saya kepada Allah dan minta maaf kepada semuanya. Saling mendoakan teman-teman. Ya. Semoga kita bisa kembali bertemu di surganya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.